Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube UM Pontianak. Bersama saya Dasta Haryansyah dan pada malam hari ini kita kembali hadir di edisi podcast yang kesekian. Nah, jadi setelah beberapa kali kita hadirkan orang-orang yang berprestasi di Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan kali ini kembali kita hadirkan satu bintang tamu yang juga memiliki prestasi bahkan di tingkat internasional. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Kak Resi. Halo Kak. Hai, Nah, halo semuanya. Oke, siapa kakak ini nih? Nah, kita langsung ya. Kak, kenalkan diri dulu Kak. Nama kakak siapa? Asal kakak di mana? Dan kakak dari prodi apa? Silakan Kak. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau mungkin selamat pagi buat yang nontonnya masih pagi. Selamat siang, selamat sore. Selamat subuh pun boleh. Perkenalkan, nama saya Resi Rafsanjani. Biasanya dipanggil Resi. Saya mahasiswa psikologi sekarang di semester 8. Insya Allah tahun terakhir jadi Amin. mahasiswa psikologi S1. Iya. Kita nggak tahu, mungkin ada S2, S3. Oh iya. Asal kakak dari? Asal dari Pontianak. Asli Pontianak ya? Asli Pontianak. Oke, nah kawan-kawan, ini malam ini budak Pontianak. Nah, Kak Resi, psikologi ya? Ya, psikologi. Nah, lalu ada dari beberapa data yang saya dapatkan dari yang tim Infocom juga siapkan. Kita ini kan nulis nih dari awal nih. Mana yang berprestasi, mana yang kompeten, mana yang bisa memberikan sebuah warna baru bagi kawan-kawan yang nonton. Nah, malam hari ini Kak Resi datang berbekal prestasi tingkat internasional. Ya, Kak ya? Insyaallah. Oke, siap. Nah, Kak, prestasi terakhir kakak yang terlibat langsung di tingkat internasional, Kak. Kasih tahu loh Kak, kawan-kawan Kak. Oke. Yang baru-baru ini ya. Iya. Yang baru-baru ini beberapa hari terakhir, mungkin belum sampai seminggu. Wow. Itu saya jadi presenter di International Conference. Wow. Jadi International Conference itu diadakan oleh Universitas Persada Indonesia bekerja sama dengan Research Synergy Foundation kalau saya nggak salah. Jadi pada saat itu di sini lokasinya, saya pinjam lokasi di sini Di Infocom ini dari jam 8 sampai hampir maghrib waktu itu. Wow. Karena itu kan 2 hari untuk present papernya aja 2 hari, dan saya kena di hari kedua. Cuman dari hari kemarinnya udah harus standby gitu ya? Di hari sebelumnya ikut opening remarks, terus kan habis itu kan masuk ke breakout Zoom gitu kan. Iya. Nah, saya waktu itu nggak ikut di hari pertama, jadi cuma ikut openingnya aja. Oh, Jadi gitu. di hari keduanya di tanggal 15 itu saya ikut dari awal sampai akhir, karena kan ngikutin terus kan. Iya. Dari presenter 1 dan lain sebagainya gitu sampai closing ceremony. Oke. Paper internasional. Iya. Oke, nah kawan-kawan, beberapa orang kemarin Universitas Muhammadiyah Pontianak penuh warna-warni. Jadi ya kok warna pelangi itu lebih lagi daripada warna pelangi kan. Ada yang pertukaran pelajar sampai ke internasional, sampai ke Amerika kan. Dani. Iya, lalu ada lagi yang berprestasi baik akademik dan non akademik. Yeah. Lalu ada lagi ada anak film kita datangkan, lalu ada anak pencak silat kita datangkan, dan beberapa kawan yang lain kita datangkan. Yeah. Nah, kompetensi ini yang punya bukan online. Ini kita sama satu atap masih kita nih. Di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, kakak kembali kepada hal yang barusan kakak sampaikan bahwa kakak menjadi pembicara di di International Conference. Iya, International Conference, ya. Oke. Itu pakai bahasa apa tuh, Kak? Nah, itu Bahasa Indonesia. bahasa Inggris full dari awal sampai akhir. Alamak. Dari abstraknya, pengumpulan abstrak. Terus habis itu kan dia kan bertahap. Dari kita ngumpulin abstrak, kemudian lolos apa tidaknya dari abstrak itu. Terus habis itu diumumkan lagi papernya kan, kalau abstraknya udah lulus, diumumkan tuh. Kalau lulus berarti lanjut mengumpulkan paper yang full gitu dari dia minimal waktu itu 5.000 kata sampai 12.000 kata. Kalau saya nggak salah, saya lupa. Jadi
gitu. Oke. Oke. Terus setelah itu kalau papernya lolos baru lanjut ke tahap selanjutnya. Apakah paper itu layak untuk istilahnya dipresentasikan di depan peneliti lain istilahnya. Karena di situ yang jadi tantangan adalah di situ bukan konferensi yang khusus mahasiswa aja. Wow. Nah itu jadi tantangan terbaru banget buat saya karena pertama international conference, kedua saya sendiri di ruangan itu banyak profesor, banyak doktor, dan banyak peneliti-peneliti lain. Kalaupun ada mahasiswa, kemarin di dalam room saya itu ada yang dari UI, ada dari Trisakti. Jadi benar-benar ngerasa kayak sangat-sangat ngerasa terhormat gitu bisa bawa nama Muhammadiyah di forum internasional. Jadi ngerasa kayak alhamdulillah sekali. Wow. Dan kemarin itu totalnya kalau kata panitia itu ada 13 negara yang ikut ya? Yang ngumpulin paper istilahnya menjadi peserta. Oke. Ada berapa room sih kemarin? Kemarin itu 1 hari 2 sesi. 2 sesi, oke. Jadi 2 hari kan 4 sesi. Iya. Setiap 1 sesi 3 room. Iya. Nah gitu. Jadi kemarin tuh ada berapa room ya? Ada 12 atau gimana gitu. Pokoknya saya ingat total paper yang layak untuk dikonferensikan itu 108 paper. Allah. Dari berapa banyak yang mengumpulkan gitu. Okay. Dan paper saya dan tim saya itu jadi salah satu paper yang kepilih. Jadi tuh ngerasa sangat bersyukur sekali lah. Wow. Beberapa belas negara habis itu seleksi ya. Iya, dia tahapan naik gitu. Oke. Dan di dalam itu bukan hanya mahasiswa, tolong dengar kawan-kawannya, bukan hanya kita sama kita, artinya tadi ada profesor, ada doktor. Dan kakak berhasil dengan tim bawa nama Universitas Muhammadiyah untuk tampil di ajang itu ya? Iya, alhamdulillah. Oke, nice. Kak, kalau kita flashback ke belakang, sejak kapan kakak tuh suka nulis paper? Oke. Atau ada sebuah kadang-kadang kan ada sebuah pola kayak kecelakaan gitu Pak. Karena tak sengaja nama kita data kirim jadi mau tak mau gitu Pak. Aku kakak itu gimana Pak? Jadi ini ada hubungannya dengan prodi psikologi itu. Saya angkatan pertama dari prodi psikologi Muhammadiyah Pontianak. Oke. Jadi positifnya menjadi angkatan pertama adalah dosen tuh benar-benar concern sama kita gitu. Karena kita tuh istilahnya kayak anak pertama mereka. Jadi waktu itu kalau awal-awal kan kita di sini ada Pilmapres kan? Iya. Sebelum naik ke nasional kan? Oke. Di situ saya ingat saya dan teman saya tuh jadi peserta Pilmapres paling muda. Kalau nggak salah tuh semester 2. Padahal dari prodi lain tuh kayak udah semester 4. Iya. Jadi bukan di tahun pertama kuliah gitu. Di situ sangat-sangat insecure, sangat-sangat pokoknya siapa lah kita nih kan. Iya gitu. Oke. Tapi itu sih sebenarnya modal awalnya. Maksudnya dari awal juga dosen-dosen di psikologi tuh tidak pernah memaksa untuk jadi juara misalnya kan. Misalnya karena kita di situ tujuannya adalah yang penting coba dulu gitu. Tahu dulu, rasain dulu gitu. Nah, itu sih sebenarnya pengalaman pertama di Muhammadiyah untuk nulis paper. Jadi waktu itu kan nulis paper ilmiah, masih karya tulis ilmiah gitu kan. Sebagai syarat pengikut sertaan di Pilmapres itu. Pada saat itu kan setiap prodi harus ngikut gitu. Nah, jadi itu pertama sekali. Masih cetek pastinya. Maksudnya kayak kepenulisannya, format kepenulisannya kayak nyari sumber yang baik itu kayak gimana dan lain sebagainya ya. Kita kan tahun pertama jadi mahasiswa gitu kan. Terus ditambah lagi ngelihat peserta-peserta lain yang tampil luar biasa kerennya. Terus judul-judulnya juga keren gitu. Terus makin tahun depannya ikut lagi Pilmapres. Di Muhammadiyah juga dapat juara 3. Dapat juara 3. Terus abis itu paper yang juara 3 di Pilmapres itu diikutkan untuk ikut international conference lagi tapi. Di UMY. Iya. Itu. Kepilih juga ke presenter juga jadi best presenter waktu itu. Di bidangnya itu cuma bukan masuk ke dalam penelitian. Iya. Itu masih scientific paper biasa aja gitu.
Terus abis itu tahun depannya ikut lagi Pilmapres juara 3, Dani juara 1, saya juara 2. Sebelumnya saya juara 3, Dani juara 2. Jadi emang saya di belakang Dani terus. Jadi selalu ketemu Dani di situ. Nah, terus jadi seringnya kayak gitu sih. Polanya kayak gitu. Nah, karena ada dorongan mungkin dari dosen juga gitu. Jadi suka gitu. Tadi kakak ada bilang CT ya? Awal-awal. Mungkin kawan-kawan yang tak tahu nih, yang Pontianak mungkin tahu lah ya. CT itu kok bahasa Indonesia itu dangkal. Iya. Kita tuh masih sedikit sekali itu. Betul. Maka tadi kakak bilang kita masih CT, masih belum, ya kita belum tahu apa-apa. Itu dia ya. Sedikit untuk transfer lah kak. Iya, transfer. Bukan apa, kok kita tanya sila tanya kawan-kawan yang memang asli budak Pontianak. Itu boleh tanya. Nah, lalu kak, ini kan ada jenjang, ada perjalanan kan dari Pilmapres. Ikut lalu juara 3, habis itu juara 2. Nah, lalu papernya memang pada waktu ketika juara 3 udah diikutkan international conference juga, ya kak ya? Pola kakak nulis, ya seperti kita tahu ya, yang namanya kawan-kawan kan yang nulis ilmiah nih, ada cerita sembarangan kan? Iya. Memang harus ada konsepnya, karena lalu hasil dari tulisan itu ada hal-hal yang memang kita dapatkan sebuah pembaharuan. Walaupun kadang-kadang itu kan ada judulnya sama dengan orang lain atau tentang apa yang dibahas itu sama, tapi apa keterbaharuan isinya yang kita perlukan. Nah, kak, pola latihan kakak nulis paper kak, tak tidur ke? Lalu nentukan judulnya tuntah macam mana ke gitu pak? Iya. Kalau pola saya nulis paper ya selama ini, pertama itu sejauh ini, semoga semakin kedepannya juga saya masih kayak gini prinsipnya. Itu saya tidak pernah merasa terpaksa nulis paper. Maksudnya nggak ada ngerasa kayak, misalnya kayak saya diminta dari prodi nih untuk ngikutin konferensi ini misalnya, itu kan kayak ada tuntutan gitu kan. Saya mencoba dalam kurun waktu itu ngerasa cari inspirasinya tuh tidak dengan cara terpaksa gitu. Nah, itu yang pertama. Kawan-kawan, poin pertama, tok sana terpaksa. Ya, ini biasa kan budak kan begitu hari berangkut kan. Nah, dikumpulkan begitu apa kalut. Nah, sibuk apa itu ini waktunya mepet, bau gak ada nak ngajar kan. Nah, tips dari Kak Resi yang pertama, jangan terpaksa. Nah, itu deh. Halo Kak. Terus karena saya selalu mikir kalau misalnya mindsetnya mikir itu tuh terpaksa, jadinya tuh selalu tidak bagus gitu. Hal yang dipaksakan tuh saya mikirnya pasti tidak bagus gitu. Nah, yang dipaksakan tak bagus sudah. Betul. Ya, nah itu dia. Oke, lanjut. Terus biasanya juga saya tuh nyari inspirasi gitu ya. Kayak awal-awalnya kan untuk mau bahas apa nih gitu kan. Pertama saya banyakin baca. Banyakin baca tuh bukan berarti baca yang penelitian aja. Jadi saya juga baca buku secara fiktif kah atau misalnya hampir semua genre sih saya baca, karena saya ngerasa kalau misalnya satu genre aja ya akan di situ-situ aja gitu. Jadi saya mencoba untuk terbuka untuk semua hal gitu. Karena makin banyak itu kan makin banyak kesempatan, makin banyak inspirasi gitu sih. Terus enggak cuma di bacaan aja kadang. Karena saya ngerasa kalau cuma baca terus saya diam aja tuh ngerasa di situ-situ aja. Jadi biasanya saya setelah baca tuh cari teman diskusi. Karena saya ngerasa untuk menindaklanjuti apa yang kita dapat gitu ya. Iya benar. Oke. Karena kalau habis dibaca kayak saya rasa percuma. Misalnya baca buku istilahnya 100-an halaman gitu kan. Ya kita tuh akan mikir di situ-situ aja gitu. Apa yang dijadi pendapat kita tuh akan diam di kita aja gitu. Dan kita nggak dapat insight dari sini, dari pihak ini gitu kan. Jadi saya biasanya setelah itu cari teman diskusi. Diskusi biasa tidak bertengkar kak? Biasa. Biasa itu penting malah. Oke, menurut aku nih kayak gini, tapi mana pula kayak gitu nih kayak gini, biasa kayak gitu ya? Biasa kayak gitu. Bahkan dari mungkin tulisan yang ilmiah ke dari buku yang ilmiah atau bahkan sampai buku-buku yang genre fiktif pun itu dijadikan bahan untuk diskusi gitu ya? Biasa dijadiin bahan diskusi, karena kalau misalnya dengan diskusi itu kan kita
dapat pendapat dari orang lain yang ternyata oh cara mikir dia nih seperti ini gitu. Bisa kita jadikan referensi juga kalau misalnya itu sesuai dengan prinsip kita, value kita kayak gitu kan. Nah itu sih yang saya senang gitu. Jadi enggak hanya cuma diskusi, saya bermodalkan bacaan gitu. Jadi bermodalkan bacaan, didiskusikan, akhirnya akan dituliskan seperti itu. Jadi itu sih pola sederhananya. Saya baca sebagai modal, terus habis itu didiskusikan, hasil diskusi itu saya olah lagi untuk kemudian dituliskan lagi dalam paper. Biasanya seperti itu. Yang kakak ajak diskusi ini kawan-kawan kita Muhammadiyah agak ke? Luas kalau saya. Luas ya. Tapi ada kawan-kawan yang di Muhammadiyah. Ada. Kak boleh sapa lo kak yang masih bertengkar kakak ya. Buat teman-teman yang sering saya ajak diskusi. Terima kasih sudah jadi sumber inspirasi. Oke. Nah, untuk kawan-kawan Kak Resi yang biasa diajak diskusi tengkar buat ini kan. Nah, ini Kak Resi tidak ada niatan lain, ini hanya sebagai mungkin baru di sini kakak ngomong bahwa mereka untuk cari inspirasi dari mereka guys. Dan sih biasanya kan saya tuh dasarnya emang suka ngobrol gitu kan. Emang suka diskusi, tapi memang kita gini ya, kalau diskusi tuh emang mau pandai-pandai diri kita untuk enggak tersinggung kan. Iya, benar. Pendapat lain gitu. Jadi memang senangnya kalau ketemu sama banyak orang dengan banyak kepribadian, dengan banyak cara dia menanggapi masalah gitu tuh adalah kita tuh bisa ternyata yang kayak ini, yang ini kayak gini gitu. Jadi gitu sih, jadi banyak masukan buat sayanya gitu. Tapi biasanya abis itu damai. Iya, tapi kawan-kawan tahu tak bahwa dia jadi salah satu sumber inspirasi. Ada yang tahu, ada yang enggak tahu kan. Nah, yang tahu lah ya enggak, yang tahu lah. Yang tak tahu sini lah mungkin kok kita tahu. Ternyata biasa Kak Resi nih ngajak diskusi nih. Ini butuh sudut pandang yang lain, butuh sudut pandang yang baru. Nah, terima kasih kawan-kawan. Karena kawan-kawan pernah ngajak nih berdebat nih orang ini nih. Tembus internasional. Alhamdulillah. Ya. Nah, lalu Kak, biasa tentang seputar apa sih Kak tulis tuh? Sesuai tema ke? Atau sesuai tema sih pasti. Oke. Biasa tema-tema apa sih yang diangkat? Kalau sejauh ini pastinya saya banyak tuh menulis papernya tentang psikologi pastinya. Karena pertama itu bidang saya, kedua saya memang suka di bidang itu. Jadi saya ngerasa kayak saya harus nulis hal yang saya suka. Nah gitu, karena kalau nggak suka susah gitu, kayak apa yang mau ditulis gitu, kita kan nggak suka gitu. Oh iya, ada satu lagi masih tanyakan. Ini kan tadi kakak bilang cari inspirasi ya. Iya. Cari inspirasi, lalu sharing dan lain sebagainya, termasuk diskusi tentang apa ini kan. Nah, pernah nggak sih kakak cari inspirasi itu kakak tuh jalan-jalan? Oh pernah. Oh anak senja gak Opa? Anak senja gak Opa nih itu agak online itu, iya kan? Jalan-jalan apa ini kan? Karena kadang kalau misalnya yang mau diangkat tuh tema sosial, kita mesti lihat fenomena sosial pastinya. Kita mesti lihat realitas sosial juga gitu kan. Karena nulis tuh juga enggak berdasarkan apa yang di otak aja gitu kan. Kita kan banyak metode, kita perlu observasi, kita perlu mungkin ngobrol langsung kayak gitu kan. Karena itu tadi sih sebenarnya enggak cuma karena pengen cari inspirasi juga gitu. Emang ada suatu keperluan yang dia harus dapatkan di situ ya. Ada kesenangan dan ada sesuatu gitu dengan ngobrol dengan stranger tuh, dengan orang asing tuh, karena kita misalnya cuma tahu gitu kan, dia lewat gitu, tapi ketika diajak ngobrol ternyata dia nggak sama seperti yang terlihat gitu. Jadi itu jadi fenomena sosial juga gitu. Cuman untuk sekarang agak hati-hati Kak, karena di Pontianak agak sering terjadi baku hantam akhir-akhirnya. Iya, kayak kita tahu lah kan. Pasti kalau dari sisi ilmu psikologinya ada sesuatu yang akan mempengaruhi ngapa akhirnya dia bertindak demikian. Iya, kan? Betul. Nah, lanjut tadi. Yang kakak tulis tuh kadang-kadang tuh tentang apa sih? Gitu, atau tema-tema yang muncul dulu apa biasanya? Yang pernah saya tulis itu yang ikut international conference pertama kali. Itu tentang psychological first aid, pertolongan psikologis pertama. Itu karena saya penasaran tiba-tiba kenapa ada pertolongan pertama pada kecelakaan, artinya secara medis. Terus saya ngerasa psikologi kondisi mental seseorang itu kan enggak kalah penting dari kondisi fisik seseorang kan. Jadi saya mikir ada enggak sih pertolongan pertama psikologis, dari situ sekali pertama kali. Dan itu mikir. Ada? Dan ada. Wow.
Dan itu memang teori yang baru, maksudnya tidak yang bukan yang lama-lama. Jadi memang baru dan saya tertarik untuk mengembangkan itu gitu. Mengembangkan itu, pengen cari tahu lebih lanjut tentang itu. Dan sampai sekarang itu saya masih saya istilahnya subscribe ke yang punya teori asli gitu. Jadi setiap dia punya penelitian baru tentang itu, biasanya kan kalau peneliti hebat itu dia akan fokus ke bidang itu aja. Jadi saya istilahnya subscribe di Google Scholar-nya dia. Setiap ada penelitian baru yang berkaitan sama itu akan masuk ke email saya. Jadi saya tuh juga dapat update juga gitu. Ternyata di tahun ini mereka udah mulai ngembangin ke sini. Walaupun di bidang yang sama. Itu yang pertama. Nah, saya pun bawa tahu. Sekarang nih, saya bawa tahu bahwa ternyata ada pertolongan psikologi untuk korban kecelakaan. Pertolongan pertama biasanya. Misalnya untuk orang, waktu itu saya mengangkat untuk korban kekerasan seksual. Jadi kalau misalnya korban kekerasan seksual itu kan susah untuk mengeluarkan, apalagi di Indonesia ini hal itu agak tabu kan? Agak tabu. Iya, benar. Jadi gimana sih caranya gitu? Nah, itu sih yang dibahas pertama kali. Terus saya juga pernah ngebahas tentang, ini inspirasinya gara-gara saya nonton drakor. Benar, ini saya masih ingat saya nonton drakor sampai di episode berapa itu saya mikir ini kayaknya bisa dijadikan penelitian gitu. Allah. Kreatif, inovatif dan cukup bermodal kegabutan mungkin. Betul. Akhirnya dengarlah kawan-kawan. Apapun yang kita tonton, apapun yang kita kerjakan, ternyata ketika kita lebih detail memerhatikannya, akan jadi sebuah karya, ya Kak ya. Betul. Wah, aneh drakor tonton. Karena mungkin ya gabut, ini kan akhirnya tentang apa tuh? Mungkin yang nonton tahu deh tentang ini. Saya sudah zombie itu. Bukan. Bukan zombie. Tahun berapa saya lupa gitu. Tentang, pokoknya ingatnya itu metode teknik butterfly hug. Jadi butterfly hug tuh gini untuk mengatasi kecemasan. Jadi metodenya seperti ini. Itu biar tak bebal enak. Biar untuk orang kecemasan biasanya, gangguan kecemasan secara psikologi. Nah, gara-gara itu saya mikir, ini kayaknya bisa gitu dikembangkan gitu. Jadi gara-gara itu saya mikir, saya buat papernya, itulah juara 2 film Apres. Modal drakor ini. Modal drakor. Kayaknya juri waktu itu gak tahu juga lah inspirasinya drakor. Bapak ibu dosen, saya minta maaf. Yang nonton, yang lihat apa yang saya tanya nih Kak Resi. Ini ya kuncinya, dari mana inspirasi itu, dari mana hal itu, dari drakor Bapak Ibu. Bukan gak ada yang lain tuh. Tahu. Itu film apa tuh Kak judulnya Kak? Itu It's Okay Not to Be Okay kalau nggak salah. Memang tentang kesehatan mental sih. Oke lah, saya pun oke lah. Cuman tak tahu nih, saya tahu tuh ya. Dengar sih biasanya zombie apa ini kan? Iya, yang baru-baru itu kan zombie itu. Dan nonton saya itu belum. Film apa nih? Film apa ke judulnya ya kan? Junior bilang itu bahas zombie. Zombie gitu ya. Intinya tentang zombie. Bermodal drakor, penjuara 2 paper, habis itu menjalar ke internasional. Luar biasa emang. Jadi nonton tidak hanya sekedar meleleh air mata kan, biasa kan jam tu lah kan. Betul. Sedih lah, apalah. Ternyata ya Kak Resi membuat, kalau kawan-kawan pun suka drakor, ada hal yang bisa didapat. Saya salut kayak gini nih. Lalu Kak, ini kan setelah beberapa banyak pencapaian, lalu keberhasilan, dengan keberhasilan ini, apa dampak yang Kak Resi rasakan? Baik secara mahasiswa, lalu dari sisi keluarga, otomatis orang tua tahu kan? Iya, tahu. Nah, dari dampak, dari kita urut dari keluarga dulu, habis itu apa lalu dampaknya kakak selaku mahasiswa, dan prospek kedepannya apa yang mau kakak rancang dengan keberhasilan ini? Oke. Kalau dari sisi keluarga, pastinya keluarga taunya kita sering ikut kompetisi, paper. Kadang awal-awal nggak tahu kan maksudnya paper apa kayak gitu, tapi ujung-ujungnya paham karena beberapa kali ikut gitu kan. Pastinya mereka bangga, ngerasa bahwa memang jadi mahasiswa tuh ya bukan yang
kuliah aja gitu. Memang ada hal lainnya gitu, kayak gitu kan. Itu yang pertama kalau dari keluarga pasti bangga. Kemudian kalau secara pribadi saya ngerasa emang ada perubahan dari cara berpikir. Karena ngerasa sekarang ketika ada hal-hal yang dibaca kemudian ditonton kayak tadi itu mulai kayak berproses, ada proses critical thinkingnya gitu. Walaupun ya memang kadang-kadang ya cuma mau nonton-nonton aja gitu. Tapi karena mungkin agak mulai terbiasa, terus mulai banyak membaca, kayak ada habit-habit gitu yang terlahirkan. Jadi makin suka diskusi. Kemudian dengan nulis itu kan kayak kita memperhatikan tata bahasa. Jadi kepenulisan itu sekarang tuh kalau nulis tuh, kalau dulu nulis mungkin kayak mesti sampai belasan kali bisa untuk ngebenerin tata bahasanya. Tapi kalau mungkin karena udah makin sering, jadi tuh mungkin enggak sebanyak yang dulu untuk ngebenarin gitu, karena kita udah terbiasa untuk nulis yang benar kayak gitu kan. Kayak gitu. Tapi yang paling terasa sih emang cara berpikir gitu, karena kita udah mulai ngerasa emang harus critical thinkingnya makin tinggi, terus curiosity-nya, keingintahuannya makin tinggi kayak gitu-gitu sih. Terus untuk prospek ke depan, kayak untuk paper yang paling baru itu kan, kalau misalnya paper saya kepilih, saya masih menunggu updatean. Kalau kepilih itu akan dipublikasikan di jurnal yang terindeks Scopus. Kalau misalnya terindeks Scopus, artinya ya memang dosen-dosen juga mungkin tidak semua dosen bisa. Saya memang merendahkan ekspektasi, tapi bukan berarti saya tidak berharap gitu kan. Tapi kalau memang bisa, alhamdulillah paper saya kepilih untuk dipublikasikan di jurnal yang terindeks Scopus. Semoga prospek kedepannya mungkin untuk pendidikan saya bisa dapat beasiswa S2 atau mungkin bisa memudahkan di pekerjaan kalau misalnya untuk bidang ini, bidang riset dan lain sebagainya kayak gitu. Karena sudah ada hal-hal yang dicapai dan itu tuh sudah terakui istilahnya kan, karena sudah terindeks gitu. Itu sih. Wow. 3 sisi yang coba kita tanya, dari keluarga, lalu selaku mahasiswa, habis itu prospek ke depan. Dijawab dengan tuntas dan lugas oleh Kak Resi. Masalah indeks Scopus tadi, bagi saya menarik. Artinya memang pengakuan itu udah, kau tinggal cek di Google namaku. Betul. Jadi kalau nak nyari Kak Resi, besok cek di Google kan. Iya. Resi Rafsanjani. Jadi pencapaian sekali kalau nama udah ada di Google Scholar gitu. Aman. Ya, lalu juga terindeks Scopus ini tentunya akan memiliki nilai baik bagi Universitas Muhammadiyah. Betul. Universitas Muhammadiyah Pontianak akan memiliki nilai baik karena berhasil mendidik seorang mahasiswi bisa hadir namanya di sebuah untuk sebagai draft standar dari sebuah universitas. Lalu Kak, untuk di pihak keluarga tadi support ya? Sangat, mereka fully support. Nah, untuk kawan-kawan tadi Kak Resi udah nyampaikan awal-awal mungkin tak tahu. Keluarga tak tahu apa aja kita. Kayak yang kau kerjakan nih apa? Iya betul. Nah, karena adanya konsisten, karena adanya letak istiqomah di bagian itu, akhirnya tanpa kita jelaskan, beliau mungkin mau tahu. Benar. Ini apa sih nak? Iya benar. Kayak gitu kan? Nah, kawan-kawan yang apapun kalian lakukan sekarang, apapun yang kalian kerjakan, berkarya, mungkin hari ini belum jadi apa-apa, satu. Nah, kita tidak tahu ke depannya, yang penting konsisten. Betul. Yang penting konsisten. Ya maklum kalau orang-orang kita ini kan ketika sedang euforianya tinggi, tak tidur pun mau. Iya benar. Nah tapi ya namanya juga euforia kan, ada pola, ada proses, akhirnya dia redup dengan sendirinya, dia berhenti berkarya. Nah saya yakin selain Kak Resi di kampus kita, di podcast sebelumnya kita udah tonton sendiri, ramai orang-orang berbakat, ramai orang-orang yang hebat untuk ada di Muhammadiyah Pontianak. Nah kita tak tahu siapa kita dan apa yang bisa kalian lakukan. Semoga kalian bisa ngomong sama saya sini. Nah itu dia. Nah Kak, terakhir apa pesan Kakak untuk Resi Rafsanjani selanjutnya? Oke.
Kan pasti banyak nih juniornya Resi Junior. Apa pesan kakak? Baik itu di psikologi ya atau di prodi yang lain, kita harus up kita semua. Silakan kak. Mungkin buat yang nonton ya, terlepas itu mahasiswa Muhammadiyah Pontianak, mahasiswa psikologi atau siapapun yang nonton, kalau misalnya kalian nonton ini kemudian berpikir saya pengen jadi Resi Rafsanjani, kalian salah. Harusnya kalian jadi diri kalian sendiri. Karena saya untuk sampai di sini juga memang mencontoh banyak orang, tapi pada akhirnya kita cuma bisa rely ke diri kita sendiri aja gitu. Jadi kalau misalnya ke depannya nonton seseorang dan pengen jadi dia, salah. Harusnya jadi diri sendiri. Apa sih yang bisa digali dari diri sendiri? Apa sih passion, potensi yang bisa dikembangkan? Karena yang tahu diri kita ya cuma diri kita gitu. Jadi just be yourself. Oke, just be yourself. Maklum kan kita ini kan kadang macam minyak angin udah nih. Kok misalnya dia nonton siapa gitu, aku mau jadi itu. Dia nonton Ultraman jadi Ultraman, dia nonton Spiderman jadi Spiderman. Mata so akal bang. Maka Kak Resi bilang, kok kita mau jadi Resi Rafsanjani itu salah, tapi jadilah diri sendiri. Betul. Tapi harus sadar loh kak kan. Iya. Potensi kita ini apa gitu bang? Harus tetap digali. Banyak orang itu kadang-kadang tak sadar kak. Dia tuh pun tak tahu kelebihan dia apa, dia tak tahu kelemahan dia apa. Akhirnya ya gentayangan. Bukan tak tahu atau tak sadar, tapi belum tahu. Belum tahu ya? Belum tahu. Emang ada momennya tuh belum ada. Gitu. Itu bisa konsul seandainya untuk dari ilmu psikologinya. Bisa. Oke, kawan-kawan. Oke, cari Kak Resi ya. Jadi kamu mau tahu kak macam mana kami ini apa itu ini, cari ya Kak Resi. Nanti bisa, ada konsultasi minat dan bakat. Bisa sharing, konsul apa itu ini kan ya. Mungkin ketika ada sebuah program apa gitu di kampus bisa kita lakukan, ya sangat baik sih rasanya. Iya. Ya, oke. Makasih banyak kawan-kawan yang udah nonton video ini. Silakan like, komen, share, dan subscribe untuk kelanjutan di acara-acara podcast berikutnya. Saya Dasta Hariansyah, mohon maaf, minta maaf kok misal ada salah-salah kata dan salah-salah tingkah. Saya dari tim Infocom bersama Bu Winda, Pak Bambang, dan Pak Andre mohon pamit undur diri. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.